Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 3, pembelajaran 5. Muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, karena kita akan belajar materi baru, muatan Bahasa Indonesia dan PPKN, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Untuk materi yang pertama adalah muatan Bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Nah, jadi mungkin anak-anak ada yang baru dengar apa itu briket. Nah, nanti ada sebuah teks yang menjelaskan apa itu briket, dari mana asalnya briket, apa kegunaan briket, apa keunggulan briket. Nah, dari beberapa hal yang ingin diketahui tadi, dapat kita temukan jawabannya di teks yang akan kita baca nanti. Nah, di sini menemukan informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Nah, seperti tadi, nggih. Jadi, Bu Guru mau tahu apa itu briket, mau tahu terbuat dari apa itu briket, keunggulan briket, kegunaan briket. Nah, jadi Bu Guru sudah menyusun beberapa pertanyaan dan akan menemukan jawabannya di teks yang akan Bu Guru baca nanti. Sebelum membaca, kita dapat menyusun pertanyaan. Nah, seperti tadi kita sudah menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin kita ketahui. Nah, tentunya jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah disusun berdasarkan teks merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Jadi, kita akan mendapatkan informasi baru dari pertanyaan yang akan dijawab melalui teks bacaan. Nah, di sini ada teks bacaan tentang briket sebagai energi pengganti batu bara. Nah, jadi briket mungkin ada anak-anak yang sudah tahu, mungkin juga ada yang baru mendengar apa itu briket. Nah, tentunya manusia sangat bergantung pada sumber energi fosil, yaitu minyak berupa minyak bumi dan batu bara. Jika penggunaan energi fosil berlebihan, dikhawatirkan sumber energi tersebut cepat habis. Oleh karena itu, manusia memanfaatkan sumber energi alternatif. Nah, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak juga sudah beberapa kali dibahas tentang energi alternatif, nggih. Nah, ada yang matahari, angin, air. Nah, di sini salah satu sumber energi alternatif yang lainnya adalah briket. Jadi, briket adalah bahan bakar alternatif yang menyerupai arang. Anak-anak tahu apa itu arang? Nah, arang itu yang biasa buat bakar sate. Yang hitam-hitam itu itu namanya arang. Nah, jadi briket ini bahan bakar alternatif yang menyerupai arang. Briket tidak terbuat dari kayu. Kalau arang itu terbuat dari kayu. Tapi kalau briket ini terbuat dari sekam padi, jerami, batok kelapa, serbuk gergaji, ataupun dedaunan. Bahan baku briket diambil dari limbah atau sampah atau barang-barang yang sudah tidak terpakai, tidak digunakan. Oleh karena itu, penggunaan briket dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, karena briket ini terbuat dari limbah atau bahan yang sudah tidak digunakan, tapi dimanfaatkan untuk membuat briket sehingga penggunaan briket ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Briket ini sangat mudah dibuat. Caranya,
bahan baku tadi seperti sekam padi, jerami, batok kelapa, serbuk gergaji ataupun dedaunan itu dipanaskan dalam ruang hampa hingga menghitam, hingga warnanya jadi hitam. Setelah itu, briket dihaluskan dan dicetak. Nah, di sini ada contoh bentuk dari briket. Nah, di sini briket dapat digunakan untuk memasak seperti halnya arang nggih, untuk memasak, membakar. Nah, jadi jika dibakar, nah di sini ada keunggulan dari briket dibandingkan arang. Jika dibakar, briket tidak menimbulkan asap. Briket juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, ini adalah contoh bentuk briket, ada yang kotak, ada yang lonjong. Nah, ini untuk kompor nggih, kompor arang untuk bakar sate. Ini proses pembuatannya. Setelah dibakar tadi bahan bakunya kemudian dicetak. Nah, ini adalah contoh briket yang dibakar. Jadi briket ini ramah lingkungan karena tidak menimbulkan asap. Beda seperti arang yang banyak asapnya nggih. Nah, untuk mengetahui informasi baru, silakan anak-anak kerjakan 4 soal ini sebagai tugas 1 hari ini, tugas 1 muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa ketika mengerjakan soal ditulis hari dan tanggalnya agar nanti Bu Guru mudah dalam mengoreksinya. Seperti itu nggih. 4 soal ini dijawab berdasarkan teks bacaan yang tadi. Apabila tadi belum terlalu menyimak, boleh videonya diulang lagi nggih. Seperti itu. Nah, energi alternatif itu dapat mencegah pencemaran lingkungan. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar tetap rapi, agar tetap asri. Jadi, apa sih akibatnya jika lingkungan itu tidak terjaga? Nah, jadi jika lingkungan tidak dijaga dengan baik, dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Kerugian bagi diri sendiri, kerugian bagi lingkungan. Misalnya ketika kita membuang sampah sembarangan, membuat lingkungan menjadi kumuh atau kotor. Nah, di sini ini adalah contoh lingkungan yang kotor atau kumuh. Di sini ada sampah pisang, sampah kaleng, dedaunan yang berserakan. Nah, ini lingkungan yang kurang sehat, kurang baik. Jadi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita semua. Baik itu anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita juga harus saling mengingatkan satu sama lain apabila ada yang berusaha merusak atau mengotori lingkungan. Jadi harus saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih atau terjaga baik untuk kehidupan. Misalnya contoh membersihkan lingkungan di rumah juga termasuk cara menjaga kebersihan diri, karena lingkungan dan diri itu saling berkaitan. Apabila lingkungan sehat, kita juga akan terhindar dari penyakit. Nah, di sini ada beberapa sikap peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan selokan yang tersumbat. Nah, selokan biasanya tersumbat oleh daun-daun kering yang terbawa air. Jadi harus rajin dibersihkan agar nanti airnya tidak menyumbat dan tidak mengakibatkan banjir. Untuk yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ini wajib bagi siapapun kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Apabila nanti menemukan teman atau saudara yang membuang sampah sembarangan, silahkan untuk diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang ketiga, melakukan penanaman pohon. Nah, jadi ketika kita atau bapak kita menebang pohon, sebaiknya ada pohon baru yang segera ditanam agar lingkungan kita tetap terlihat hijau. Untuk yang keempat,
menjaga dan merawat tanaman. Nah, tanaman seperti misalnya bunga-bunga yang ada di rumah itu juga harus dijaga dan dirawat. Selain untuk keindahan juga untuk menyaring udara, karena tanaman itu melakukan yang namanya proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis sudah anak-anak pelajari di pembelajaran sebelumnya. Untuk nomor 5, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, misalnya menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan menyapu halaman misalnya paling tidak sehari 1 kali agar terlihat bersih, agar terhindar dari debu, seperti itu. Untuk yang nomor 6, terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Nah, kendaraan bermotor itu pasti mengeluarkan polusi atau mengeluarkan asap dari knalpot. Nah, itu jika sering menggunakan kendaraan bermotor, kita juga secara tidak langsung mengotori udara, menimbulkan polusi udara. Jadi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar udara tetap bersih, seperti itu. Nah, sebagai tugas 2 anak-anak hari ini, silahkan nanti anak-anak mencatat ulang. Jika peduli lingkungan ini ada 6 poin di buku tugas anak-anak. 6 poin ini sebagai tugas 2 muatan PPKN. Jangan lupa juga untuk selalu menuliskan hari dan tanggalnya, nggih, agar nanti tidak sulit untuk Bu Guru mengoreksinya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Apabila nanti belum paham dengan materinya, bisa diputar ulang videonya atau bisa juga bertanya di grup ataupun japri ke Bu Guru ya. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.